Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sabita Meswari dengan NPM 23100105152 dari kelas 6B Non-Rek Banjarbaru Teknik Informatika. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan riset sistem mengenai arsitektur autentikasi pada website Shopee. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Perancangan riset. Di dalam perancangan riset ini ada objek penelitian. Objek yang dipilih dalam kegiatan riset ini adalah e-commerce Shopee yang dapat diakses melalui www.shopee.co.id. Nah, fokus pada model autentikasi yaitu ada login, logout, dan manajemen sesi. Yang kedua ada permasalahan atau problem statement. Berdasarkan observasi awal permasalahan yang diperkirakan pada sistem autentikasi login atau logout yang ada di dalam website Shopee, yaitu yang pertama ada keterlambatan OTP saat login. Pengguna sering gagal login pada saat jam-jam sibuk atau flash sale kembar seperti 11.11 atau 12.12 karena SMS atau WhatsApp OTP yang dikirimkan oleh sistem mengalami delay panjang. Yang kedua, forced logout atau sesi tiba-tiba berakhir. Pengguna mengeluhkan sering tiba-tiba terlogout dari website di tengah-tengah proses checkout barang, yang mengakibatkan mereka kehilangan barang incaran mereka. Yang ketiga, ketidakamanan multi-device. Jika pengguna login di komputer warnet atau laptop teman dan lupa menekan tombol logout, tidak ada fitur aplikasi HP untuk melakukan remote logout atau mengeluarkan akun dari jarak jauh pada perangkat lain. Selanjutnya ada solusi yang akan dibuat untuk menyelesaikan masalah autentikasi di atas. Beberapa solusi akan dibuat dalam riset ini, yaitu yang pertama mengembangkan sistem manajemen sesi berbasis JWT atau JSON Web Token. Yang kedua, membuat fitur aktivitas perangkat untuk memantau dan memutus akses atau logout dari jarak jauh. Selanjutnya ada tujuan sistem, yaitu yang pertama, meningkatkan keamanan. Memberikan kontrol penuh kepada pengguna untuk mendeteksi dan memutus akses atau logout perangkat tak dikenal dari jarak jauh. Yang kedua, mengoptimalkan user experience atau UX, mencegah kejadian logout mendadak di tengah transaksi atau checkout. Terus yang ketiga, mempercepat akses masuk, mengurangi ketergantungan login pada SMS OTP yang sering delay pada jam sibuk. Lalu yang terakhir, melindungi aset dan privasi pengguna. Mencegah penyalahgunaan data pribadi dan pencurian saldo digital seperti ShopeePay jika perangkat pengguna hilang, diretas, atau tertinggal di area publik. Selanjutnya, tahapan dan waktu estimasi 12 minggu.
Perencanaan waktu pembuatan sistem atau SDLC. Metodologi SDLC yang digunakan yaitu perencanaan waktu pengembangan sistem menggunakan pendekatan SDLC, model Angel atau iteratif dan cepat. Model ini dipilih karena pengembangan model login atau logout harus dilakukan secara cepat dan iteratif tanpa menghentikan layar e-commerce yang sedang berjalan. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Itu kegiatannya mengidentifikasi masalah keamanan login atau logout, mengevaluasi metode OTP yang saat ini sedang berlangsung. Durasinya itu ada 1 minggu di dalam planning perencanaan ini. Terus yang kedua ada analisis, yaitu menganalisis alur data autentikasi atau ON 2.0 dan masa kedaluarsa cookies atau session. Durasi yang dilakukan yaitu minggu kedua sampai minggu ketiga. Yang ketiga, pada tahapan yang ketiga ada desain atau perancangan, pembuatan flowchart login baru dengan opsi passkey dan wireframe menu active session. Ini dilakukan pada minggu keempat dan kelima. Selanjutnya ada implementasi, yaitu penulisan kode untuk mengelola refresh token agar tidak logout secara tiba-tiba dan API remote logout. Ini berlangsung pada minggu ke-6 sampai minggu ke-9. Selanjutnya ada testing atau pengujian. Pada kegiatan ini, penetration testing atau uji keamanan pada modul login untuk mencegah pembajakan sesi atau session hijacking. Ini dilakukan pada minggu 10 sampai 11. Dan yang terakhir, yang keenam ada deployment dan maintenance. Ini peluncuran sistem autentikasi baru, pemantauan error log pada saat login. Ini dilakukan di minggu ke-12. Selanjutnya ada identifikasi masalah dan alur sistem lama. Yang pertama ada identifikasi masalah. Fokus identifikasi masalah ditujukan pada bagaimana pengguna masuk dan keluar dari platform. Masalah yang pertama yaitu kegagalan login akibat gateway OTP. Pada puncak kampanye flash sale, pengiriman SMS OTP untuk login sering memakan waktu lebih dari 5 menit. Karena OTP kadaluarsa dalam 2 menit. Pengguna masuk dalam siklus login dan gagal terus-menerus. Masalah yang kedua di dalam identifikasi masalah ini yaitu session timeout atau forced logout. Sistem keamanan web Shopee terkadang terlalu sensitif. Jika tab browser dibiarkan terbuka beberapa waktu, sistem langsung melakukan logout paksa atau menghapus session. Pengguna yang sudah memilih puluhan barang ke keranjang terpaksa harus login ulang. Masalah yang ketiga yaitu resiko perangkat ketinggalan login. Tidak adanya fitur manajemen perangkat membuat pengguna yang lupa melakukan logout di komputer publik tidak bisa mematikan sesinya dari perangkat lain. Selanjutnya ada understand atau
alur sistem lama. Memahami cara kerja sistem. Memahami alur kerja existing. Yang pertama ada proses login. Pengguna memasukkan username dan password. Selanjutnya, sistem meminta OTP atau via SMS atau WA. Dan jika benar, server menanamkan set cookie token sesi ke browser. Selanjutnya proses logout. Pengguna mengklik keluar, aplikasi mengirim perintah ke server, server menghancurkan token atau sesi berakhir, aplikasi menghapus cookie di komputer atau HP. Kelemahan alur yaitu ketergantungan absolut pada pihak ketiga atau operator seluler untuk SMS. OTP menjadi kelemahan utama saat login. Pada alur logout, pemutusan sesi hanya bersifat lokal per perangkat, tidak tersentralisasi. Selanjutnya ada menganalisis sistem. Analisis dilakukan dengan menggunakan parameter keamanan. Menggunakan parameter keamanan dan efisiensi Visas atau performance, information, economy, control, efficiency, service. Yang pertama ada performance atau kinerja. Kinerja login sangat bergantung pada kecepatan pihak ketiga atau operator telekomunikasi. Hal ini menjadi bottleneck atau leher botol dalam kinerja sistem. Selanjutnya ada kontrol atau keamanan kontrol. Sudah bagus karena ada fitur auto logout untuk mencegah peretasan. Namun, kontrol atas multi-device masih lemah karena pengguna tidak memiliki wewenang membatalkan sesi login di perangkat yang tertinggal. Selanjutnya ada efisiensi, yaitu proses login berulang karena sesi sering diputus paksa di tengah. Checkout membuat tingkat konversi penjualan menurun, tidak efisiensi bagi pengguna. Selanjutnya, yang terakhir ada service atau layanan. Pengalaman login perlu diperkaya dengan alternatif yang tidak berbayar atau tergantung SMS, seperti autentikasi melalui passkey atau PIN, dan bisa juga dipakai dengan sidik jari. Selanjutnya report atau laporan hasil analisis. Berdasarkan seluruh tahapan UR yang telah dilaksanakan, laporan hasil analisis sistem copy beserta rekomendasi yang diajukan untuk perbaikan dan pengembangan sistem. Yang pertama yaitu ada tahap identify. Untuk temuannya, gagal login karena delay OTP, pengguna lupa logout di komputer lain, dan logout mendadak saat transaksi. Rekomendasinya, perombakan sistem manajemen sesi atau JWT dan penambahan metode autentikasi baru. Selanjutnya ada dalam tahap understand atau alur kerja sistem, yaitu temuannya login bergantung penuh pada SMS OTP dan logout hanya membersihkan token lokal. Rekomendasinya menyediakan opsi pengiriman OTP via autentikator app atau Google Authenticator.
Selanjutnya ada tahap analisis atau evaluasi performa. Temuannya, kontrol multi-device atau cross-session belum tersedia untuk pengguna. Rekomendasinya, implementasi fitur remote logout atau keluar dari semua perangkat. Yang terakhir ada report atau dokumentasi hasil. Masalah login atau logout sangat berdampak pada kehilangan transaksi di e-commerce. Dan rekomendasinya, presentasikan kepada stakeholder untuk validasi dan persetujuan. Kesimpulan analisis ini yaitu fitur login dan logout bukan sekadar tombol masuk dan tombol keluar, melainkan gerbang utama keamanan dan penentu transaksi e-commerce. Rekomendasi utamanya, sistem perlu memiliki fitur keluar dari semua perangkat atau remote logout, serta menerapkan silent phrase token agar sesi login otomatis diperpanjang saat pengguna masih aktif menggunakan layanan Shopee tersebut. Kesimpulannya, riset dan analisis sistem terhadap website e-commerce Shopee ini telah berhasil mengidentifikasi sejumlah permasalahan kritis yang terkait erat dengan pintu gerbang utama aplikasi, yaitu model login dan logout. Melalui pendekatan SDLC dan analisis UR, telah dipetakan bahwa masalah keterlambatan OTP dan kelemahan manajemen sesi berdampak langsung pada kenyamanan transaksi pengguna. Telah diusulkan solusi teknis yang komprehensif, mulai dari penambahan metode login biometrik hingga penyediaan fitur remote logout multi perangkat. Diharapkan ini menjadi referensi akademis dan merancang sistem keamanan dan autentikasi pengguna berskala enterprise di lingkungan e-commerce. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.